Bab 81. Apakah kamu ingin hidup? Kalau begitu aku akan mengampuni hidupmu. Petik 2. Kata Ye Bufan, sambil mengangkat kakinya dan menginjak tanah dengan ringan. Tubuh Xuanji Lao Dao melompat, dan kemudian 2 jarum perak langsung menusuknya. Senzang dan dantiannya. Ah! Pendeta Tao Xuanji langsung mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Meskipun Ye Bufan tidak membunuhnya, kedua jarum perak ini menghancurkan Taoisme dan seni bela dirinya. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa lagi. Bukan seorang guru Xuanji, tapi hanya seorang Tao tua biasa. Mencabut kerja keras dalam hidupnya adalah hal yang lebih buruk daripada kematian baginya. Ye Bufan, aku akan membunuhmu. Tao tua Xuanji berteriak dan ingin bergegas dan melawan Ye Bufan. Sayangnya, budidayanya hancur. Dia tidak lagi memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Untuk sementara, tubuhnya sangat tidak nyaman dan dia belum melangkah keluar. Dia mengambil 2 langkah dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Qin Cucu melihat segala sesuatu di depannya dan tidak percaya itu benar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa guru Xuanji, yang sangat dia kagumi di masa lalu, akan begitu rentan di depan Ye Bufan. Pada saat ini, semua orang di sekitar mereka perlahan-lahan sadar, dan Kapten Pengawal berbisik kepada Luo Wentao, "Tuan muda, apakah kita ingin membantu tuannya?" Luo Wentao berkata dengan dingin, "Bahkan Tuan Xuanji dipukuli seperti anjing. Apakah kamu yakin bisa mengalahkan anak itu? Dia selalu menjadi orang yang licik." Meskipun kejadian guru Xuanji sangat merangsang dia dengan cepat pulih dari keterkejutannya dan secara rasional menganalisis segala sesuatu di depannya. Baru kemudian Kapten Pengawal menyadari orang seperti apa yang ada di seberangnya. Pendeta Tao tua Xuanji biasanya menyendiri dan budidayanya setinggi langit, tetapi dia diinjak-injak, tidak mungkin dia bisa menghadapi orang seperti itu. Dia berkata lagi, "Tuan muda, bagaimana kalau kita memanggil polisi?" "Panggil polisi? Apakah menurut Anda polisi bisa datang ke tempat kita?" Luo Wentao memelototi Kapten Pengawal. Secara umum, pada level mereka, orang jarang pergi ke pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, dia melakukan terlalu banyak aktivitas mencurigakan di Paradise Club, dan memanggil polisi ke sini seperti memasukkan dirinya ke dalam jebakan. Kapten Pengawal juga menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan berkata dengan sinis, "Tuan muda, apa yang harus kita lakukan?" Luo Wentao berkata, "Yang harus kita lakukan adalah tidak melakukan apa-apa, tonton saja dan semuanya berakhir." Ye Bufan He melirik ke arah guru Xuanji yang berwajah pucat dan berkata dengan dingin, "Kamu telah melakukan banyak hal jahat dengan kultivasimu. Merupakan anugerah yang luar biasa bahwa aku tidak membunuhmu. Katakan padaku, apakah kamu yang melakukan trik di komunitas surga?" Xuanji Lao Dao memandang Ye Bufan dengan mata yang kejam, "Nak, jika kamu berani menghancurkan kultivasiku, cepat atau lambat aku akan membunuhmu." Petik 2. Kamu tidak akan memberitahuku, kan? Ye Bufan tersenyum dengan dingin, mengangkat tangannya dan mengeluarkan 7 pil lagi. Jarum perak itu langsung menembus 7 titik akupuntur utama Lao Tao termasuk Istana Niwan, Baihui, dan Feng Qi. Ini adalah teknik perbaikan jiwa 7 jarum yang diturunkan oleh sekolah kedokteran kuno. Teknik akupuntur ini secara langsung mengontrol kekuatan mental seseorang. Setelah itu, tidak akan ada yang disembunyikan setelah Anda mengatakan apapun yang Anda minta. Dia bertanya lagi, "Katakan padaku, apakah komunitas Sanadu adalah tipuan yang kamu lakukan?" "Aku yang melakukannya." Mata Dao Xuanji tua berkaca-kaca sejenak, dan dia berkata seperti seorang siswa sekolah dasar yang menjawab pertanyaan, "Aku bersama keluarga Luo saat itu." Dia jatuh cinta dengan sebidang tanah itu, jadi ketika pembangunan Guandongping hampir selesai, dia mengatur formasi pengumpulan Suanyin di sana. Tujuannya adalah untuk mencegah dia membangun dan menjualnya, sampai keluarga Luo akhirnya mengambil alih. Ya Tuhan, itulah yang terjadi. Pantas saja selalu ada kejadian jahat seperti itu di komunitas Sanadu. Ternyata orang tua inilah yang melakukannya. Menipu sekali. Mereka punya menginvestasikan lebih dari 1 miliar dan komunitas bernilai miliaran. Ternyata seperti ini.
Jika adik kecil ini tidak mengambil tindakan, saya khawatir akan dijual kepada mereka seharga 100 juta. Keluarga Luo sangat tidak tahu malu. Mereka berkolusi dengan pendeta Tao Tua untuk melakukan hal seperti itu. Orang-orang di sekitarnya membicarakannya. Sejak Tuan Xuanji diinjak oleh Ye Bufan, dia benar-benar kehilangan auranya di mata mereka. Meskipun banyak orang sangat menghormati Tao Xuanji lama sebelumnya, seorang guru yang dipukuli seperti anjing, seorang guru yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan, seorang guru yang budidayanya lumpuh, jatuh langsung dari hati mereka ke altar. Luo Wentao tampaknya telah siap secara mental, dan tanpa banyak rasa panik, dia mengambil 2 langkah ke depan dan berkata, "Jangan dengarkan omong kosong orang tua ini. Keluarga Luo kami selalu melakukan hal-hal yang berlebihan. Semua ini dilakukan sendiri, tidak ada hubungannya dengan kami." Dia juga melihat bahwa Tuan Tua Xuanji telah dihapuskan dan tidak lagi menjadi guru tingkat tinggi Xuanji sebelumnya, jadi dia berbicara dengan tidak bermoral dan langsung mengabaikan dirinya sendiri. Ye Bufan menatapnya dan tersenyum dingin. Tuan Muda Luo mengubah wajahnya dengan sangat cepat. Dia membersihkan dirinya hanya dalam beberapa kata. Petik 2. Luo Wentao berkata, "Tuan Ye, jangan percaya kata-kata sepihak orang tua ini. Sejujurnya, keluarga Luo kami juga menderita karenanya. Kami telah ditipu dan ditipu banyak uang selama bertahun-tahun. Kami juga adalah korban. Untungnya hari ini Anda mengungkap wajah sebenarnya dari pendeta Tao Tua itu. Kami, keluarga Luo, ingin mengucapkan terima kasih kami kepada Anda." Tentu saja Ye Bufan tidak akan mempercayai kebohongannya, tetapi hal-hal ini terkait dengan itu tidak masalah baginya. Selama keluarga Luo berhenti memprovokasi dia tidak peduli untuk peduli dengan hal-hal kotor mereka. Dia mengangkat tangannya untuk mengambil kembali jarum perak di tubuh Tao Tua itu, dan kemudian menendangnya keluar. Dia telah melumpuhkan budidaya Tao Tua Xuanji, dan dia telah membalaskan dendam Guan Dongping. Setelah itu, dia akan membiarkan pendeta Tao Tua mengurus dirinya sendiri. Bunuh dirimu sendiri. Pendeta Tao Tua Xuanji bangkit dari tanah, matanya dipenuhi dengan keheningan yang mematikan, dan dia berjalan keluar dari tempat batu aslinya dengan linglung. Ye Bufan berkata kepada Luo Wentao, "Saya tidak ingin terlibat dengan Anda dan Lao Dao, tetapi taruhan 100 juta yang terhutang kepada saya harus diuangkan sekarang, kan?" Petik 2. Aku. Luo wajah Wentao langsung menjadi sangat jelek. Dia dan Ye Bufan saya pikir itu adalah taruhan yang pasti menang. Bahkan jika saya kalah, saya bisa mendapatkan semuanya kembali selama saya menunggu sampai Tuan Xuanji muncul. Tapi sekarang semuanya telah berubah, bahkan Master Xuanji telah menjadi orang yang tidak berguna, menyebabkan dia kehilangan dukungan terbesarnya. Ada apa, Tuan Luo? Anda tidak ingin mengingkari hutang Anda, bukan? Meskipun Ye Bufan mengatakannya dengan sangat tenang, Luo Wentao tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya setelah mendengar ini. Menghadapi seseorang yang telah bahkan menghancurkan Tuan Xuanji, bahkan jika dia ingin mengingkari utangnya, dia tidak memiliki keberanian. Jika Anda kalah, Anda kalah. Saya, Tuan Luo, tidak akan gagal membayar hutang Anda, Luo Wentao berkata dengan sinis, hanya saja saya tidak memiliki banyak uang tunai di tangan saya untuk saat ini. Meskipun kelompok besar seperti mereka punya uang, mereka biasanya tidak punya uang. Tidak menyimpan uang sebanyak itu di tangan Anda. Misalnya, Li Chaoren menghabiskan banyak waktu mengumpulkan dana sebesar 1 miliar setelah putranya diculik. Selain itu, keluarga Luo jauh lebih rendah daripada Li Chaoren. Jika bukan karena kasino, mereka mungkin tidak memiliki likuiditas 300-400 juta yuan. Ye Bufan berkata dengan tenang, "Maksud Anda tidak ada uang untuk menguangkan taruhannya?" Luo Wentao berkata dengan cepat, "Tuan Ye, keluarga Luo kami memang telah menginvestasikan semua dana yang ada dalam pameran batu kasar ini. Bagaimana dengan ini? Tidak, saya akan memberi Anda diskon 20%, dan Anda dapat memilih batu kasar senilai 100 juta dari saya, dan itu akan dianggap sebagai pencairan taruhan saya." Petik 2. Saat ini, dia tidak berani memprovokasi Ye Bufan lagi, jadi dia hanya bisa menggunakan batu kasar itu untuk membayar hutang judinya.
Bab 82. Oke, meski waktu kontaknya tidak lama, Ye Bufan sudah melihat karakter Luo Wentao. Dia adalah serigala yang licik dan ganas. Tentu saja, dia tidak akan sopan kepada orang seperti itu dan secara pribadi memilih batu kasar senilai 100 juta koin Tiongkok. Melihat begitu banyak batu kasar yang dipilih oleh Ye Bufan, Luo Wentao merasakan ledakan kesakitan fisik. Yang tidak dia ketahui adalah setelah pemilihan ini, seluruh tempat aslinya hampir digeledah. Semua batu kasar dengan nilai 2 kali lipat telah dipilih, dan sisanya tidak memiliki batu giok, atau nilai batu giok jauh lebih rendah dari harganya, setidaknya tidak ada kemungkinan untuk bertaruh pada kenaikan tersebut. Setelah membeli begitu banyak batu sekaligus, Ye Bufan benar-benar tidak punya tempat untuk menyimpannya. Jadi Qin Cucu menyediakan gudang kosong milik grup Qin dan menarik semua batu kasar ke sana. Setelah menyelesaikan semua ini, hari sudah malam, dan mereka berdua meninggalkan Paradise Club bersama. Qin Cucu tidak banyak bicara sepanjang jalan, seolah-olah dia belum sepenuhnya bangun dari keterkejutannya. Sampai dia mengirim Ye Bufan ke bawah ke hotel tempat dia menginap. Setelah turun dari mobil, dia berkata, "Xiao Fan, kapan kamu menjadi begitu kuat?" Ye Bufan berkata, "Aspek manakah yang kamu maksud? Keterampilan berjudi, batu berjudi, atau berurusan dengan pria tua itu?" Qin Cucu menatapnya dengan mata menyala-nyala dan berkata, "Keduanya." Sebagai wanita tertua dari grup Qin, dia dikenal sebagai wanita tercantik di kota Jiangnan di masyarakat kelas atas selama bertahun-tahun. Pelamarnya seperti saya telah melihat banyak pria luar biasa di seberang sungai, tetapi tidak satupun dari mereka dapat menandingi Ye Bufan. "Sebenarnya, aku selalu luar biasa, tetapi kamu tidak menyadarinya," Ye Bufan berkata sambil tersenyum. "Kenapa, kamu sudah menemukanku sekarang? Apakah kamu ingin mengejarku? Aku bisa memberimu kesempatan." Petik 2. Bau, gadis ini terlalu malas untuk memperhatikanmu. Petik 2. Qin Cucu meliriknya dengan menawan, dan kemudian berkata, "Terima kasih atas bantuanmu dalam masalah hari ini." Rasa terima kasihnya datang dari hati. Jika Ye Bufan tidak ada, tidak peduli lelaki Zibet palsu atau King Biao senilai 30 juta akan menyebabkan kerugian besar bagi grup Qin, dan juga akan mempengaruhi statusnya di keluarga Qin. Ada juga 3 bahan batu kasar full show kualitas terbaik, yang bahkan tidak dapat dibeli dengan uang. Mendapatkan bahan baku yang bagus seperti itu pasti akan sangat meningkatkan daya saing grup Qin di pasar batu kasar di masa depan. Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu ingin berterima kasih padaku? Apakah ini janjimu?" Petik 2. Wajah Qin Cucu memerah, dan dia tiba-tiba mencium wajah Ye Bufan, lalu masuk ke mobil sport dan melarikan diri. Seolah-olah berangkat dari sini. Mungkin karena terlalu heboh, mobil sport Maserati berwarna merah itu justru membuat busur berbentuk es. Untung saja saat itu sudah larut malam dan tidak banyak mobil di jalan, jika tidak maka akan terjadi kecelakaan lalu lintas. Ye Bufan menyentuh pipi yang telah dicium, tersenyum tipis, dan kembali ke hotel. Pipi Qin Cucu masih terasa panas setelah dia pergi. Selama bertahun-tahun, dia hanya dikejar oleh orang lain, dan ini adalah pertama kalinya dia berinisiatif mencium seorang pria. Pria ini sangat baik, dia tidak bisa menahan diri. "Sejak kamu mengambil ciuman pertama gadis ini, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari genggamanku." Qin Cucu bergumam pada dirinya sendiri, lalu mengayunkan tinjunya untuk menunjukkan tekadnya, dan kemudian bersenandung dengan suara rendah, "Aku akhirnya menunggumu." Dan pada saat yang sama, di jalan terpencil tidak jauh dari Paradise Club, Suanji Laodao sedang duduk di bawah pohon besar, bekerja keras untuk mengedarkan ki di tubuhnya sesuai dengan rute latihan sebelumnya. Tapi dantiannya telah dihancurkan oleh suntikan Ye Bufan, dan tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mengeluarkan energi apapun. Pendeta Tao tua Suanji mencoba Taoisme lagi, dan situasinya persis sama, kultivasi seumur hidupnya hancur total. "Ye Bufan, tunggu saja. Saat aku kembali ke tuanku, aku pasti akan meminta tuanku untuk membalaskan dendamku." Petik 2. Tao tua Suanji mengertakkan gigi dengan kebencian. Beberapa jam yang lalu, dia adalah tuan yang sangat kuat,
tapi sekarang dia telah menjadi seorang pria yang bahkan tidak bisa berjalan sia-sia. Pada saat ini, 3 pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di depannya, dan pemimpinnya adalah Luo Wentao. Melihat ekspresinya, Tao Tua Xuanji menjadi gembira dan berteriak dengan cepat, "Wentao, aku tahu itu kamu. Aku tahu keluarga Luomu tidak akan pernah menyerah padaku. Bawa aku kembali secepatnya. Bawa kamu kembali." Luo Wentao dengan nada menghina sambil tersenyum, tidak ada sedikit pun rasa hormat atau sanjungan di wajahnya. "Kamu sia-sia sekarang. Apa gunanya aku membawamu kembali? Buang-buang makanan." Petik 2. Wajah Tao Tua Xuanji berubah drastis. "Luo Wentao, apa maksudmu?" Luo Wentao tertawa jahat, "Itu tidak berarti apapun. Kamu sia-sia sekarang. Tidak perlu hidup. Bagaimanapun, kita telah bekerja sama sejak lama. Mengingat persahabatan di masa lalu, aku akan mengirimmu ke jalanmu sekarang." Dao Xuanji tua mundur 2 langkah dan berkata dengan ekspresi ngeri, "Apa yang akan kamu lakukan? Aku punya tuan di belakangku. Jika kamu berani menyentuhku, tuanku pasti tidak akan membiarkanmu." Petik 2. "Kamu terlalu banyak berpikir." Luo Wentao berkata, "Apakah menurutmu tuanmu akan curiga jika aku membunuhmu? Apakah itu terserah aku? Kemudian mereka akan pergi ke Ye Bufan untuk menyelesaikan masalah." Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan kapten pengawal serta bawahan dekat lainnya segera bergegas ke depan. Antek itu menutup mulut Lao Dao Xuanji. Kapten pengawal itu mengangkat pisaunya dan menusuk jantung Lao Dao dengan 1 pukulan. Orang tua malang itu dibunuh dengan pisau bahkan sebelum dia sempat berteriak. Setelah melakukan semua ini, kapten pengawal menyeka darah di belati dan berkata, "Tuan muda, bahkan jika dia mempertahankan cara lamanya, dia pasti tidak akan membiarkan Ye Bufan pergi. Mengapa kita harus melakukan ini?" Luo Wentao berkata dengan ekspresi muram, "Baru saja di tempat tersebut, Lao Dao dihancurkan oleh Ye Bufan, dan kami tidak membantu. Sekarang Lao Dao adalah orang yang tidak berguna dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi begitu tuannya datang dan memiliki seseorang untuk diandalkan, dia pasti akan menimbulkan masalah bagi keluarga Luo kita. Sekarang saya membunuh pendeta Tao Tua, yang tidak hanya menyelamatkan masalah, tetapi juga menyalahkan anak laki-laki bernama Ye. Saya yakin orang-orang dari Sekte Tao Lama akan melawannya sampai mati." Setelah mendengar ini, kapten pengawal mengacungkan jempol, "Tuan muda, kamu sangat bodoh. 1 gerakan terlalu tinggi, itu benar-benar membunuh 2 burung dengan 1 batu." Ye Bufan tidak mengetahui hal ini. Setelah kembali ke hotel, dia memikirkannya, dan sebuah batu merah kecil muncul di telapak tangannya, yang merupakan batu merah yang dibuang Luo Wentao. Dia sedang bermain dengan batu di tangannya, matanya menyala-nyala. Ini bukan batu biasa, dan bahkan nilainya jauh lebih tinggi daripada 3 keping batu giok yang melambangkan keberuntungan, kekayaan, dan umur panjang. Benda ini disebut jantung api bumi, dan merupakan kristal atribut api dengan atribut yang sangat murni, meski sekarang terlihat biasa saja dan tidak menunjukkan atribut api apapun, itu karena telah dalam kondisi tidur. Setelah diaktifkan menggunakan teknik khusus, hotel tersebut dapat menjadi abu dalam sekejap. Menurut rencana Ye Bufan sebelumnya, dia berencana untuk menyelesaikan semua energi yin di komunitas Sanadu, tetapi dengan Dianxin, dia punya pilihan yang lebih baik. Dia dapat menggunakan hati api bumi untuk melawan Yin Qi di komunitas, dan kemudian membentuk formasi 5 elemen Yin Yang, tidak hanya tidak lagi berdampak negatif pada komunitas, tetapi juga dapat mengubahnya menjadi asurga nyata. Bab 83. Kemudian dia mengeluarkan botol pemurnian iblis dan menuangkan ramuan bening. Ini adalah pil aura yang dipadatkan oleh 2 batu mentah yang diserap oleh botol pemurnian iblis. Obat mujarab jenis ini sepenuhnya diubah oleh energi spiritual, dapat memperkuat tubuh, membuka blokir meridian dan menghilangkan roh jahat, dan sangat membantu para biksu di masa pemurnian Qi. Sangat disayangkan dia telah mencapai tahap pembangunan pondasi sekarang, dan pil energi spiritual tidak berpengaruh. Jika tidak, dia tidak akan ragu untuk memurnikan semua batu mentah yang dia beli menjadi pil energi spiritual. Setelah memeriksa pialanya,
dia pergi tidur dan melanjutkan menggambar jimat keesokan paginya. Pada awalnya, tujuan Ye Bufan membuat jimat adalah untuk menaklukkan kerangka berdarah, raja kejahatan, dan dia tidak peduli dengan hal-hal jahat kecil lainnya, tapi sekarang dengan botol pemurnian iblis, dia dapat sepenuhnya menangkap semuanya. Setelah hari yang sibuk, dia bahkan tidak dapat mengingat berapa banyak jimat yang telah dia buat. Menjelang malam, Ye Bufan datang ke komunitas Sanadu sendirian, sambil berjalan menyusuri pinggiran komunitas, ia melemparkan jimat di tangannya satu persatu. Jimat ini muncul di udara, terbakar dengan cepat, lalu menghilang. Setelah berjalan-jalan beberapa saat, dia hampir membuang semua jimat di tangannya, dan membentuk formasi sederhana di sekitar seluruh komunitas Sanadu. Menggunakan jimat untuk mengatur formasi adalah langkah yang tidak berdaya, lagi pula, dia tidak memiliki bahan untuk menyempurnakan bendera formasi. Walaupun kekuatan formasi yang diatur oleh Fu Lu jauh lebih kecil dari formasi sebenarnya yang diatur dengan bendera formasi, ia masih dapat memblokir benda-benda jahat itu untuk sesaat, itu sudah cukup baginya. Tepat setelah dia menyelesaikan semua ini, telepon di sakunya berdering, itu adalah panggilan He Suang-Suang. Xiao Fan, hari ini sudah hari ketiga. Bagaimana persiapanmu? Petik 2. Ye Bufan berkata, jangan khawatir, semuanya sudah siap. Saya telah tiba di komunitas Sanadu sekarang, dan saya akan mulai membersihkan roh-roh jahat itu ketika malam tiba. He Suang-Suang berkata, apakah kamu pergi sekarang? Mengapa kamu tidak menelepon saya? Tunggu saja, saya akan segera ke sana. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon tanpa penjelasan apapun, dan mengendarai mobil 10 menit kemudian mobil sport tersebut muncul di hadapan komunitas Sanadu. He Suang-Suang melangkah ke arah Ye Bufan, ada apa denganmu? Kamu tidak memberitahuku ketika kamu datang. Petik 2. Mengapa aku harus memberitahumu? Apakah kamu tidak takut dengan hal-hal di sini? Takut? Bukankah kamu di sini? He Suang-Suang memandang ke komunitas dengan rasa takut yang masih ada, lalu mengulurkan tangan dan memeluk lengannya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya tak berdaya, jika kamu begitu takut, mengapa kamu masih di sini? Petik 2. Saya di sini untuk melihat bagaimana Anda menghadapi hal-hal jahat itu. Selain itu, saya tidak merasa nyaman jika Anda adalah satu-satunya satu di sini. He Suang-Suang sepertinya menyadari bahwa dia telah melewatkan sesuatu, rona merah tiba-tiba muncul di pipinya. Untuk menutupi rasa malunya, dia menambahkan, sudah kubilang, jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak peduli padamu. Aku hanya menunggumu menemui dokter untukku. Kenapa? Apakah kamu merasa tidak nyaman ketika aku menemui dokter untukmu? Ye Bufan saat dia berbicara, dia melirik tubuh He Suang-Suang dengan kesadaran spiritualnya, dan ekspresinya sedikit berubah. Hanya setelah 2 hari absen, kondisi dada gadis itu dengan cepat memburuk, dan tumor jinak sebelumnya telah berkembang menjadi kanker payudara. Setelah berpikir sejenak, dia segera memahami inti permasalahannya. Terakhir kali He Suang-Suang dengan gegabah masuk ke komunitas Sanadu, dia sudah lama terkikis oleh Yin Qi, meskipun kemudian dia diselamatkan, dia juga meninggalkan beberapa gejala sisa, menyebabkan tumor dada memburuk dengan cepat. He Suang-Suang berkata dengan ekspresi sedih, saya baru saja melakukan pemeriksaan di rumah sakit pagi ini. Dokter memberitahu saya bahwa saya berada dalam stadium lanjut dan harus segera menjalani operasi. Jika tidak, hidup saya akan dalam bahaya. Ye Bufan berkata, siapa yang bisa kamu salahkan? Awalnya kamu harus meminum resep yang kuberikan padamu, dan sekarang kamu sudah sembuh total. Siapa yang memintamu membuang resepku ke tempat sampah? Bisakah kamu menyalahkanku? Siapa yang menyuruhmu memanfaatkan orang lain saat itu? Kamu harus menjadi paman, kalau tidak mereka tidak akan pernah membuang resepnya. Petik 2. Ye Bufan sangat memahami apa artinya tidak bertukar pikiran dengan wanita, katanya, maksudmu ini salahku. Tentu saja ini salahmu. Aku tidak peduli. Kamu harus menemukan cara untuk memperlakukanku hari ini. Sebagai seorang wanita, tidak peduli seberapa kuat He Suang-Suang, dia tidak bisa menerima operasi untuk menghilangkannya. Setelah memastikan bahwa dia menderita kanker payudara, dia langsung teringat pada Ye Bufan,
tanpa sadar percaya bahwa pria ini akan mampu menyembuhkan penyakitnya. Ye Bufan berkata, "Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja selama aku di sini. Aku akan merawatmu setelah aku menangani situasi di masyarakat." Petik 2. Benarkah? Apakah kamu benar-benar tidak memerlukan operasi? Mendengar penyakitnya bisa disembuhkan, He Suang-Suang tiba-tiba menjadi bersemangat. Tentu saja benar. Penyakit ini bukan apa-apa. Petik 2. Jika Anda tidak memerlukan operasi, bagaimana Anda akan mengobatinya? Ye Bufan berkata dengan bercanda, "Pijat. Gunakan saja teknik pijat untuk menghilangkan tumor di dalamnya. Kamu, bajingan busuk, aku akan menghajarmu sampai mati." Pipi He Suang-Suang tiba-tiba memerah dan dia mengangkat tinjunya. Ye Bufan meraih pergelangan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu memukulku sampai mati, tidak akan ada obatnya." Petik 2. Cepat dan lepaskan aku. Pada saat ini, kedua orang itu begitu dekat sehingga mereka hampir bisa mendengar. Napas mereka memikirkan cinta yang mendalam malam itu. Setelah ciuman, He Suang-Suang tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan jatuh ke pelukan Ye Bufan. "Hei, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu selingkuh?" Petik 2. Kata Ye Bufan sambil tersenyum. He Suang-Suang berbisik, "Apa salahnya menyentuh porselen? Jika penyakitku tidak bisa disembuhkan, aku akan bergantung padamu dalam hidup ini." Petik 2. Lalu bagaimana jika sudah sembuh? Sudah sembuh, sudah sembuh. He Suang-Suang ragu-ragu sejenak, tetapi tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Ye Bufan menepuk punggungnya dan berkata, "Oke, mari kita bicara tentang perawatannya nanti. Hari sudah gelap, ayo pergi ke komunitas." Petik 2. Ya, He Suang-Suang setuju, dan kemudian melompat ke punggungnya. Ye Bufan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Petik 2. Lengan, lehernya. Ye Bufan tersenyum pahit, tapi ini jauh lebih baik daripada postur koala, tidak memalukan dan membuatnya lebih mudah bergerak. Dia menggendong He Suang-Suang di punggungnya dan berjalan menuju komunitas Sanadu. Dibandingkan 3 hari yang lalu, energi Yin di sini lebih kuat. Meski matahari baru saja terbenam, tak ada rasa hangat, malah terasa sangat dingin. Begitu mereka berjalan tidak jauh, banyak hal jahat segera menerkam mereka, 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Meskipun He Suang-Suang tidak membuka matanya, dia tahu bahwa ada banyak hal jahat di sekitarnya. Dia memeluk leher Ye Bufan erat-erat dengan kedua tangan dan menempelkan pipinya ke belakang lehernya. Ye Bufan terus mengedarkan energi kekacauan di tubuhnya, menggunakan energi yang untuk memblokir hal-hal jahat ini. Dia terus berjalan menuju pusat komunitas. Dia harus menyerahkan kerangka berdarah itu terlebih dahulu. Makhluk itu adalah raja kejahatan dan sudah memiliki sejumlah kecerdasan. Jika dia bertindak gegabah, dia akan dengan mudah menakuti ular itu. Sekali serangannya meleset dan dibiarkan lepas dari komunitas ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Mereka datang ke pusat komunitas Sanadu, yang merupakan tempat dengan energi Yin terberat di seluruh formasi pengumpulan kejahatan Suan Yin. Semakin banyak hal jahat bermunculan, dan kekuatan mereka semakin kuat. Bab 84. Tiba-tiba, kerangka berwarna merah darah tiba-tiba muncul di depan Ye Bufan. Itu adalah lingkaran yang lebih besar dari sebelumnya, dan warna merah darah di tubuhnya menjadi semakin intens, seolah-olah akan meneteskan darah. Dapat dilihat bahwa Yin Qi yang kaya di sini telah memperbaiki luka yang disebabkan oleh dan api, dan pada saat yang sama, kekuatannya menjadi lebih kuat. Tengkorak berdarah itu telah memperoleh kecerdasan dan segera mengenali Ye Bufan sebagai musuhnya. Ia segera bersiul tajam dan memerintahkan makhluk jahat di sekitarnya untuk menyerang. Ye Bufan menjentikkan jarinya, dan 10 jimat api dengan cepat membakar di sekelilingnya, membakar semua benda jahat yang datang ke arahnya, dan kemudian beberapa 5 jimat petir ditembakkan. 5 jimat guntur menghantam kerangka berdarah itu, dan semburan cahaya guntur segera muncul. Guntur dan kilat awalnya memiliki efek menahan benda jahat, dan 5 jimat guntur selalu menjadi senjata ampuh untuk mengusir roh jahat. Tapi kerangka berdarah ini terlalu kuat. Setelah 5 jimat guntur dikeluarkan, awan energi hitam segera muncul, menghalangi petir dari tubuh. Segera, cahaya guntur ditelan oleh energi hitam,
dan 5 jimat guntur tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Ye Bufan sedikit terkejut. Orang ini memang semakin kuat. Jika dia dibiarkan terus diberi makan oleh Yin Qi di sini, dia mungkin tidak akan bisa menghadapinya di masa depan. Pendeta Tao Xuanji yang lama benar-benar pemberani. Saya khawatir dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak lagi mampu menaklukkan makhluk jahat ini. Kerangka berdarah itu sepertinya dibuat marah oleh 5 jimat guntur. Ia meraung, membuka mulutnya dan bergegas mendekat. Pada saat yang sama, dia memuntahkan bola udara hitam dari mulutnya, seperti ular yang tangkas, menyapu ke arah Ye Bufan. Meskipun dia tidak dapat melihat apapun, He Xuangxuang masih sangat menyadari fluktuasi energi di sekitarnya. Dia berkata dengan gugup, "Xiao Fan, kamu baik-baik saja." Petik 2. Tidak apa-apa. Pegang aku erat-erat. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dengan ganas, dia menginjak tanah dan melompat ke udara, dan botol pemurnian iblis muncul di tangannya. "Monster, ambillah dariku." Dengan teriakan keras, aliran udara keluar dari botol pemurnian iblis, langsung menyedot semua udara hitam yang dimuntahkan oleh kerangka berdarah itu. Pada saat yang sama, aliran udara juga menangkap kerangka berdarah itu dan menyeretnya menuju botol pemurnian iblis. Sejak botol pemurnian iblis dikorbankan, kerangka berdarah itu merasakan ketakutan. Ia berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi bagaimana ia bisa melarikan diri di depan artefak yang begitu hebat? Dalam sekejap, kerangka besar berdarah itu berubah menjadi bola gas hitam dan tersedot ke dalam botol pemurnian iblis. Ye Bufan berhasil dengan satu gerakan dan tidak punya niat untuk berhenti. Dia terus mendesak botol pemurnian iblis di tangannya untuk menyerang benda jahat lain di sekitarnya. Semua benda jahat yang terperangkap dalam aliran udara langsung tersedot ke dalam botol. Hanya saja terlalu banyak kejahatan di sini, melihat kerangka berdarah telah ditundukkan, banyak kejahatan besar dan kecil melarikan diri dengan panik keluar komunitas. Tepat ketika mereka hendak bergegas keluar, jimat yang telah diatur Ye Bufan sebelumnya tiba-tiba menyala, membentuk jaringan cahaya besar untuk menjebak benda-benda jahat ini. Meski jaring ini sangat rapuh dan hancur akibat benturan hanya dalam beberapa detik, itu sudah cukup. Botol pemurnian iblis menjadi semakin kuat, menyerap semua benda jahat dan energi yin di sini dalam sekejap. He Xuangxuang berbaring telentang dan membuka mulutnya karena terkejut saat melihat jimat tiba-tiba terbakar di sekelilingnya. Cara ini sungguh ajaib. Segera setelah itu, rasanya udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih hangat, dan tekanan yang tidak dapat dijelaskan sebelumnya menghilang. Ye Bufan mengambil kembali botol pemurnian iblis dan diam-diam menghela nafas bahwa artefak ini benar-benar berguna. Jika dia tidak memiliki benda ini dan ingin menaklukkan hal-hal jahat ini, dia jelas harus bekerja keras. He Xuangxuang bertanya, "Botol kecil apa ini?" Ye Bufan berkata, "Ini adalah senjata ajaib yang saya dapatkan secara kebetulan. Saya hanya mengandalkannya untuk menundukkan semua hal jahat." He Xuangxuang bertanya, "Sekarang apakah kamu sudah baik-baik saja? Kamu bisa turun sekarang. Tidak akan ada hal-hal najis di sini." Petik 2. Oh. He Xuangxuang dengan enggan turun dari punggungnya dan bertanya, "Tidak akan ada hal-hal kotor di sini di masa depan." Petik 2. Yang kotor semuanya sudah hilang, tetapi formasi di sini harus diselesaikan, jika tidak energi yin akan memadat di masa depan dan membiarkan hal-hal jahat itu. Kata Ye Bufan dan berjalan beberapa langkah ke depan dan sampai ke pintu masuk utama komunitas Sanadu. Di tengah, ini adalah pusat dari formasi pengumpulan kejahatan Xuanyin. Dia mengangkat kakinya dan menginjak tanah dengan ringan, dengan suara letupan, sebuah manik hitam muncul dari tanah dan melayang sekitar 1 meter di udara. Setelah manik hitam keluar, suhu udara langsung turun, bahkan bunga, tanaman, dan pepohonan di sekitarnya pun tertutup lapisan es. Dingin sekali. He Xuangxuang segera berlari ke sisi Ye Bufan. Itu adalah satu-satunya tempat yang lebih hangat. Dia meraih lengan Ye Bufan dan bertanya, "Apa ini?" "Ini adalah mutiara Xuanyin, senjata ajaib milik Xin Xihan. Menggunakannya sebagai mata dapat menggandakan kekuatan formasi pengumpulan jahat Xuanyin. Aku benar-benar tidak melakukannya tahu di mana Tuan Xuanji menemukan harta karun seperti itu."
Ye Bufan berkata sambil mengumpulkan energi sejatinya di telapak tangannya dan memegang mutiara Suanyin di tangannya. Jika dia belum mencapai tahap pembangunan pondasi, dia mungkin sudah membeku menjadi patung es sekarang. Setelah mata formasi rusak, seluruh formasi pengumpulan jahat Suanyin langsung runtuh. Kemudian dia sampai di pohon besar di sebelahnya, mengangkat tangannya dan meraihnya, dan sebuah bendera hitam kecil muncul di telapak tangannya. Barang bagus. Ye Bufan diam-diam senang. Dia khawatir dia tidak dapat menemukan bahan untuk menyempurnakan bendera formasi, tetapi Tuan Xuanji telah menyiapkannya untuknya. Kemudian ia berjalan mengelilingi seluruh komunitas Sanadu dan membawa puluhan bendera formasi di tangannya. Dengan mutiara Suanyin dan hati api bumi sebagai mata formasi, dan sekarang dengan bendera formasi untuk mengatur formasi, menjadi sangat mudah baginya untuk mengoperasikannya, dan dia dengan cepat menyelesaikan tata letak formasi 5 elemen yin-yang. Cakupan wilayah formasi ini sangat luas, mencakup seluruh komunitas Sanadu. He Suang-Suang sedikit terpesona dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak mencoba untuk menghancurkan formasi? Mengapa kamu mengubur manik itu lagi? Ye Bufan berkata, formasi asli telah rusak. Sekarang formasi lain telah ditata ulang. Ini akan menjadi milikku mulai sekarang, dan aku ingin menjadikannya surga yang nyata. Petik 2. Apa maksudmu? Mengapa tempat ini milikmu? Ye Bufan dengan singkat memperkenalkan situasi pelelangan, lalu dia berkata, ini akan menjadi real estate saya mulai sekarang. Ini akan menjadi komunitas termewah di China dan bahkan dunia. Jika Anda ingin membelinya, Anda harus melakukannya lebih awal. Hei! Suang-Suang terkejut pada awalnya, dan lalu berkata, kamu, sekalipun kamu punya uang, kamu tidak bisa membelanjakannya secara sembarangan. Mengapa kamu membeli properti ini? Komunitas ini terkenal sekarang. Semua orang di kota Jiangnan tahu bahwa ada kotoran di sini. Saya khawatir kamu menang tidak bisa menjual satu rumah pun. Petik 2. Lalu, dulu, tapi sekarang berbeda. Mulai hari ini akan menjadi tanah harta karun Feng Shui di kota Jiangnan. Setelah komunitas selesai dibangun, orang-orang yang ingin membeli rumah harus mengantri. Jangan terlalu khayalan. Bagaimana ini mungkin? Sekarang aku akan membiarkanmu melihat apakah itu aneh atau tidak. Kata Ye Bufan sambil mengangkat tangannya dan membuat mantra sihir, mengaktifkan formasi 5 elemen yin-yang. Saat ini, He Suang-Suang terkejut saat mengetahui bahwa langit di sebelah kirinya cerah dan penuh bintang, tetapi di sebelah kanannya tertutup awan dan gerimis. Bagaimana ini mungkin? Dia membuka mulutnya karena terkejut. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Jika bukan karena fakta bahwa tidak ada apapun di atas kepalanya, dia akan mengira ada bocor di suatu tempat. Bab 85. Ye Bufan tersenyum tipis dan mengucapkan mantra lain. Hujan ringan di sisi kanan berhenti seketika dan digantikan oleh angin musim semi yang hangat, sementara di sisi kiri mulai turun salju lebat. Ini. He Suang-Suang sangat terkejut, dia mengulurkan tangan dan menyentuh salju tebal di sisi kiri, lalu merasakan angin musim semi di sisi kanan, dan bertanya dengan heran, bagaimana ini mungkin? Apakah kamu Tuhan? Ye Bufan tersenyum dan berkata, saya adalah Tuhan di komunitas ini. Saya bisa mendapatkan angin dan hujan. Di musim dingin, bisa sehangat musim semi. Di musim panas, ini adalah resor musim panas. Saya tidak memiliki akses ke AC atau pemanas. Petik 2. Dan dalam formasi saya, udaranya benar-benar segar dan energi spiritual berlimpah. Jika Anda tinggal di sini untuk waktu yang lama, Anda akan terbebas dari segala penyakit dan berumur panjang. Dia Suang-Suang berkata dengan kaget di wajahnya, bukankah itu negeri dongeng di bumi? Bagaimana jika, kecuali dia melihat apa yang terjadi sekarang, dia tidak akan mempercayainya tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Saya sudah mengatakan bahwa mulai sekarang tempat ini akan menjadi surga, surga di bumi. Apakah menurut Anda ini bisa dijual? He Suang-Suang berkata dengan penuh semangat, saya tidak peduli apakah orang lain membelinya atau tidak. Cadangan 1 untukku dulu. Tidak, simpan 3 untukku. Rumah tangga,
Aku meminta kakek dan yang lainnya untuk pindah ke sini bersama. Ye Bufan tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak menanyakan harganya? Aku tidak peduli, lagi pula, saya ingin 3 set, saya akan membelinya berapapun harganya. Petik 2. Oke, komunitas ini akan memakan waktu sebelum selesai, dan rahasia ini tidak boleh bocor untuk saat ini. Ye Bufan mengangkat tangannya untuk hentikan formasi, lalu berkata, sudah waktunya untuk mentraktirmu. Memikirkan metode pengobatan yang baru saja dia sebutkan, pipi He Suang-Suang langsung bergetar. Hong, apakah di sini? Tidak cocok, kan? Ye Bufan berkata, mengapa tidak cocok? Lingkungan di sini bagus dan tenang, dan tidak ada yang akan mengganggunya. Sempurna. Petik 2. Ini. Petik 2. He Suang-Suang ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, oke, ayolah. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya, menegakkan dadanya, dan menunjukkan tampilan yang benar-benar bebas risiko. Ye Bufan bertanya dengan heran, apa yang kamu lakukan? He Suang-Suang berkata dengan suara rendah, bukankah kamu bilang kamu ingin terapi pijat? Oh, tidak perlu, itu hanya untuk menggodamu. Kamu hanya perlu pijatan terapi untuk penyakit seperti penyakitmu. Minum saja pil dan kamu akan baik-baik saja. Aku akan bertarung denganmu. He Suang-Suang mengertakkan gigi karena marah. Dia telah membuat tekad yang begitu besar dan sudah bersiap berkorban, tapi dia tidak menyangka kalau orang lain sedang mempermainkannya. Siapa yang menyuruhmu membuang resep yang aku tulis? Ye Bufan mengulurkan tangannya, dan pil energi spiritual muncul di telapak tangannya. Sebenarnya penyakitmu bukan apa-apa. Selama kamu meminum pil ini, kamu akan sembuh segera. He Suang-Suang melihat telapak tangannya, pil energi spiritual tampak jernih di bawah sinar bulan, seperti mutiara yang bersinar. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil obat mujarab di tangannya dan bertanya dengan ragu, apakah kamu yakin ini obat mujarab dan kamu tidak mencoba menipuku lagi? Petik 2. Kali ini nyata. Ye Bufan berkata, ini adalah disebut pil energi spiritual, yang sangat langka. Obat mujarab itu berlebihan untuk mengobati penyakit ringanmu. He Suang-Suang mengerutkan bibirnya dan berkata, berhentilah menyombongkan diri, jika itu sangat ajaib, bukankah kamu akan menghasilkan banyak uang jika kamu menjualnya? Jual. Ye Bufan berkata, tahukah kamu berapa harga obat ini? Harganya 50 juta, belum termasuk keterampilan medis dan biaya pemurnian saya. Dia memang mengatakan yang sebenarnya. 2 batu giok diserap oleh botol pemurnian iblis, harga totalnya setidaknya 50 juta. Jika Anda melihat nilai dari pil energi spiritual itu sendiri, setidaknya nilainya ratusan juta yuan, dan ada harganya tetapi tidak ada pasarnya. Ah, mahal sekali. Petik 2. He Suang-Suang terkejut. Meskipun dia adalah wanita tertua dari keluarga He, dia tidak pernah menyangka bahwa pil sekecil itu akan bernilai lebih dari 50 juta. Oke, mari kita mulai mengobati penyakitnya sekarang, Ye Bufan berkata, khasiat obat dari pil ini terlalu kuat. Akan sia-sia jika saya mengobati Anda sendirian. Sekarang saya akan mengajari Anda serangkaian latihan. Anda dapat meminumnya itu setelah Anda menguasai latihannya. Obat mujarab tidak hanya akan menyembuhkan penyakit Anda, tetapi juga memungkinkan Anda memasuki level prajurit tingkat kuning. He Suang-Suang berteriak dengan penuh semangat, benarkah? Apakah menurutmu saya benar-benar bisa menjadi seorang pejuang? Petik 2. Dia selalu ingin menjadi seorang pejuang sejati, tapi sayangnya dia tidak memiliki keterampilan dan latihan taekwondo yang sesuai, seni bela diri eksternal seperti Sanda adalah tidak bagus sama sekali. Saat ini, saya sangat gembira ketika mendengar bahwa saya bisa menjadi prajurit tingkat kuning. Lakukan apa yang aku katakan, dan kamu akan segera baik-baik saja. Ye Bufan meminta He Suang-Suang untuk duduk bersila di tanah, mengulurkan tangan kanannya dan menekannya ke titik Mingmennya, perlahan menyuntikkan jejak Chaos Qi. Gunakan pikiran Anda untuk mengikuti energi sejati saya. Serangkaian latihan yang saya ajarkan kepada Anda disebut Baiyu Sunugong. Mulai sekarang, Anda dapat mengikuti rute latihan ini untuk menggerakkan energi sejati Anda.
Petik 2. Tetapi saya tidak memiliki energi sejati belum. Ye Bufan berkata, jangan khawatir, itu akan segera sampai. Setelah dia selesai berbicara, He Xuangxuang segera merasakan perasaan hangat di dantiannya, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Segera, kehangatan berubah menjadi garis tipis dan mengalir keluar dari dantian, perlahan-lahan berenang di dalam tubuh. Mengikuti instruksi Ye Bufan, He Xuangxuang menggunakan pikirannya untuk mengikuti gerakan benang tipis sambil mengingat rute latihannya. Setelah berlari selama 3 hari berturut-turut, Ye Bufan memasukkan pil energi spiritual ke dalam mulutnya. Obat mujarab ini sepenuhnya diubah oleh energi spiritual murni, setelah masuk ke mulut, segera berubah menjadi aliran panas dan mengalir ke dantian He Xuangxuang. Kemudian dia merasakan kehangatan di dantiannya semakin kuat, dan kali ini bukan milik Ye Bufan, tapi sepenuhnya milik dirinya sendiri. He Xuangxuang mengedarkan energi sebenarnya dalam dantiannya sesuai dengan keterampilan wanita Bai Yusu yang baru saja dia pelajari. Setelah seminggu, dia merasa tubuhnya telah dipenuhi dengan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, dan energi sebenarnya dalam dantiannya semakin kuat. Pada saat ini, ada suara tajam di benaknya, dia benar-benar menembus ambang batas level Huang awal dan memasuki tahap tengah level kuning. Ye Bufan sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pil energi spiritual, dia tidak menyangka efeknya akan begitu bagus. Dia berkata, jangan terganggu dan terus mengoperasikan teknik ini, jika tidak, kemanjuran obatnya akan terbuang sia-sia. Petik 2. He Xuangxuang dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan terus mengoperasikan teknik wanita Su Giok putih. Setelah menjalankan 3 budidaya zutian yang hebat tingkat berturut-turut, dia sepenuhnya terkonsolidasi. Ketika dia menyelesaikan pelatihannya, matanya bersinar dengan cahaya dingin di malam hari, dan dia telah menjadi prajurit tingkat kuning tingkat menengah sejati. He Xuangxuang melompat dari tanah dan meninju batu di dekatnya. Yang terdengar hanyalah suara gemuruh, dan batu itu hancur berkeping-keping karena pukulannya, dan buihnya beterbangan kemana-mana. Hebat, aku akhirnya menjadi pejuang sejati. He Xuangxuang tidak bisa menahan kegembiraannya dan bergegas maju untuk memeluk Ye Bufan dan mencium wajahnya dengan keras. Ye Bufan berteriak, bukankah dia hanya seorang prajurit tingkat Huang? Untuk membuatmu begitu bersemangat, aku benar-benar ragu kamu sengaja mencoba mengambil keuntungan dariku. Petik 2. Bah, siapa yang peduli padamu? He Xuangxuang mengatakan ini, tapi dia mengulurkan tangan dan memeluk lehernya, menciumnya dengan keras. Setelah mereka berpisah, dia meraih tangan Ye Bufan dan berkata, kamu berdiri dan berbicara tanpa rasa sakit di punggungmu. Saya tidak tahu betapa sulitnya bagi orang biasa untuk menjadi seorang pejuang. Saya telah mengunjungi banyak guru terkenal selama ini bertahun-tahun, tapi sayang sekali mereka tidak mau menyebarkan berita keahlianku sendiri. Sekarang aku lebih baik, aku akhirnya menjadi pejuang sejati. Ye Bufan berkata, bukankah kamu seharusnya sangat khawatir tentang kondisimu sekarang? Ah, He Xuangxuang kemudian teringat bahwa dia sedang menyembuhkan. Dia merasakannya dengan hati-hati, dan rasa sakit di dadanya telah hilang. Dia berbalik lagi, mengulurkan tangan dan menyentuhnya, dan menemukan bahwa benjolan di dalamnya telah hilang sama sekali. Oke, penyakitku sudah benar-benar sembuh. Setelah dia selesai berbicara, dia melompat dan menggantung di tubuh Ye Bufan seperti koala lagi, lalu menciumnya dengan ganas. Bab 86. Keduanya berciuman sebentar sebelum mereka berpisah. Ye Bufan tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin mengambil keuntungan dariku atau kamu ingin membayar biaya pengobatan? He Xuang melingkarkan tangannya di lehernya dan berkata, aku ingin uang, tapi aku ingin seseorang memilikinya. Jika kamu menyukainya, ambil saja. Petik 2. Jika kamu berani menipuku, aku akan membawamu kembali menjadi Nyonya Yashai. Kata Ye Bufan dan memakaikan He Xuangxuang bahunya dan berjalan keluar dari komunitas. Keduanya masuk ke dalam mobil dan kembali ke kota. Saat itu sudah tengah malam, tetapi He Xuangxuang tidak berniat untuk kembali dan berkata, saya lapar, tolong traktir saya makan. Petik 2. Oke, saya akan traktir Anda makan, seperti yang bisa dilakukan dokter.
Saya juga menghasilkan banyak uang dari pekerjaan ini. Saya menemui dokter gratis, mengantarkan obat-obatan gratis, dan saya harus membayar makanan untuk pasien. He Suang-Suang berkata dengan tersenyum, apa, kamu menyesalinya? Siapa yang memintamu untuk merebutku sebagai Nyonya Yashai, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Petik 2. Ye Bufan berkata, katakan padaku apa yang ingin kamu makan. Jarang sekali seperti itu senang hari ini makan seafood, jadi saya ingin merayakannya. He Suang-Suang membawa Ye Bufan langsung ke kedai makanan laut, memilih meja di pinggir jalan dan duduk. Ye Bufan berkata, apa? Aku jarang mentraktirmu, jadi kamu makan di warung makan. Petik 2. Ada apa dengan warung makan? Aku sering datang ke sini untuk makan seafood. Makanan laut di sini sangat segar dan rasanya enak. Petik 2. Ye Bufan berkata, saya hanya berpikir bahwa wanita seperti Anda, bukankah Anda harus sering mengunjungi restoran makanan laut dan sejenisnya? Kapan Anda mulai makan di warung pinggir jalan seperti kami? Petik 2. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya adalah seorang wanita muda, kata He Suang-Suang. Faktanya, makanan lezat yang sebenarnya semuanya bisa ditemukan di warung pinggir jalan ini, dan makanan di restoran besar itu hanya terlihat cantik, tapi rasanya tidak enak sama sekali. Tak lama kemudian, pelayan membawakan mereka semua makanan laut dan bir yang mereka minta, dan He Suang-Suang memberi Ye Bufan dan dirinya sendiri menuangkan segelas penuh, lalu mengangkat gelasnya dan berkata, Xiao Fan, terima kasih banyak, bersorak. Saat dia berbicara, dia menatap Ye Bufan dengan mata menyala. Itu adalah pria di depan dari dia yang menyembuhkan penyakitnya, dan pada saat yang sama menjadikan dirinya pejuang tingkat Huang sejati. Dialah yang memberikan dirinya kehidupan baru dan menciptakan He Suang-Suang yang benar-benar berbeda. Cheer! Ye Bufan mendentingkan gelas dengan He Suang-Suang dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Keduanya menikmati sejuknya angin malam, dengan nyaman menyantap seafood dan minum bir. Tiba-tiba terjadi pertengkaran di dekatnya. Seorang pria muda berusia 20-an melangkah maju dengan amarah di wajahnya, diikuti oleh seorang wanita muda berusia 20-an. Wanita itu cantik, perutnya sedikit membuncit, dan dia tampak seperti sedang hamil. Wanita itu dengan cepat berlari ke depan pria itu, membuka tangannya untuk menghalangi jalannya, dan berteriak dengan marah, Li Hongjun, berhenti di sini. Pria muda itu berkata dengan marah, Zheng Yuanxiang, kita sudah putus. Jangan ganggu aku, lagi. Pegang aku. Putus. Aku hamil, kenapa kamu putus denganku? Teriak wanita itu dengan sombongnya. Banyak sekali orang yang berada di sekitar warung makan tersebut. Setelah mendengar perkataan perempuan tersebut, orang lain langsung menunjuk dan berbicara, bahkan beberapa orang yang lalu lalang dengan rasa keadilan yang kuat berdiri dan menuduh para pemuda tersebut. Pemuda itu kelihatannya lembut dan berkacamata, tapi ternyata dia bajingan. Benar, bagaimanapun juga, kamu tidak bisa putus dengannya saat dia sedang mengandung anakmu, kan? Petik 2. Kami orang Tionghoa adalah yang paling sopan. Yang Anda miliki adalah rasa tanggung jawab. Apakah Anda masih pria seperti ini? Petik 2. Karena Anda begitu tidak tahu malu, mari kita perjelas. Li Hongjun tampak sangat marah dan berteriak di depan umum, dia hamil, tapi anaknya tidak hamil sama sekali. Ya ampun, bukankah aku harus putus dengannya? Zheng Yuanxiang berteriak, jadi apa? Kamu adalah pacarku, apa bedanya siapa pemilik anak itu? Kamu hanya perlu membesarkannya bersamaku. Setelah dia mengatakan ini, bola mata di sekelilingnya hancur berkeping-keping. Tanah hangus di luar dan empuk di dalam karena guntur. Terutama segelintir orang yang berdiri untuk melawan ketidakadilan semuanya tercengang, tidak tahu harus berkata apa. Ye Bufan baru saja menyesap birnya, tetapi wanita itu mencekiknya hingga dia hampir memuntahkannya. Setelah hidup lebih dari 20 tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang berbicara tentang selingkuh dengan cara yang begitu percaya diri dan menyegarkan. Dia tidak peduli tentang selingkuh, tapi tetap meminta seseorang untuk membantunya membesarkan anak-anaknya. Apa itu kebenaran? Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya juga sadar dan menuduh wanita itu satu demi satu.
Kamu, seorang gadis, berselingkuh dari orang lain dan menolak membiarkan mereka putus denganmu. Apa gunanya? Ya, kamu ingin seseorang membantu membesarkan anakmu karena kecerobohanmu. Ini pertama kalinya dalam hidupku melihat orang yang tidak tahu malu. Anak muda, kamu benar-benar tidak boleh menginginkan wanita seperti ini, kamu harus menendangnya. Bertentangan dengan situasi sekarang, kali ini semua orang berdiri di sisi pria itu tanpa ragu-ragu. Tanpa diduga, Zheng Yuanxiang tidak hanya menunjukkan rasa malu, tetapi juga berteriak dengan percaya diri, apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu bersikap masuk akal? Perutku adalah milikku, dan aku dapat mengandung anak siapa yang aku inginkan. Apakah ada yang salah dengan ini? Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang tidak tahu bagaimana harus menanggapinya sejenak, dan suasana menjadi hening. Li Hongjun berkata dengan marah, saya tidak dapat mengontrol anak siapa yang ingin Anda miliki, tetapi singkatnya, mari kita putuskan hubungan mulai hari ini. Kita tidak akan melakukan apapun satu sama lain lagi. Petik 2. Zheng Yuanxiang berteriak, mengapa? Karena kamu adalah pacarku, kamu harus bersikap baik padaku, kamu harus menerima segalanya dariku, termasuk membantuku membesarkan anak-anakku. Petik 2. Apakah aku tidak cukup baik padamu? Aku akan memberikan semua gajiku setiap bulan. Kamu punya keputusan terakhir dalam segala hal. Jika kamu bahagia, aku juga akan bahagia. Kamu tidak bahagia dan aku ingin membuatmu bahagia. Tapi ternyata kamu berbalik dan memberiku cuckold yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan mendapatkan anak orang lain. Petik 2. Zheng Yuanxiang berteriak, apa itu cuckolding? Itu semua pemikiran feodal, oke. Di usia berapa kita sekarang, dan Anda masih peduli tentang ini? Saya seorang wanita, apakah ada salahnya mencoba beberapa pria lagi? Laki-laki kuning tidak cukup baik, jadi apa salahnya aku mencoba laki-laki kulit hitam? Mengikuti dia mengajukan serangkaian pertanyaan, dan orang-orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Bukan karena semua orang setuju dengan sudut pandangnya, tetapi mereka tidak bisa mengeluh tentang ide konyolnya. Dasar jalang tak tahu malu, keluar dari sini. Li Hongjun tidak bisa lagi mengendalikan amarah di hatinya, mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan mulutnya, lalu melangkah menjauh dari sini. Tamparan itu begitu parah sehingga Zheng Yuanxiang terjatuh ke tanah, tetapi tidak ada orang di sekitarnya yang menunjukkan simpati. Wanita seperti ini memang pantas untuk dipukul, tapi pemukulannya terlalu ringan. Dunia sedang merosot, hati orang-orang tidak sama, bagaimana bisa seorang wanita begitu tidak tahu malu? Tidak tahu malu, sangat tidak tahu malu, orang seperti ini bahkan jika dia mati, tidak ada yang akan bersimpati. Zheng Yuanxiang bangkit dari tanah dan melampiaskan semua kemarahan di hatinya kepada orang yang lewat. Apa yang kamu lakukan? Saya seorang wanita. Saya memiliki hak saya sendiri. Saya dapat tidur dengan siapapun yang saya inginkan. Perut saya adalah milik saya. Saya dapat mengandung anak siapapun yang saya inginkan. Dia akan rugi jika dia tidak menginginkan saya. Cepat atau lambat aku akan dapat menemukan pria yang menghargaiku dan ayah yang memenuhi syarat untuk anakku. Setelah itu, dia segera meninggalkan tempat itu, meninggalkan sekelompok orang yang lewat yang tertegun. Bab 87. Setelah wanita itu pergi, Ye Bufan berkata, kalian para wanita selalu menyebut kami pria bajingan. Apakah ini bajingan legendaris? Petik 2. He Suang berkata, menurutmu apa yang aku lakukan? Aku bukan wanita seperti itu. Kamu Bufan berkata, saya dulu mendengar ada sejenis perempuan yang disebut feminis pastoral. Hari ini saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sungguh aneh. Hei, Suang berkata, feminisme pada awalnya menganjurkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi kemudian beberapa orang secara bertahap mengubah pemikirannya. Mereka menjadi semakin menyimpang, dan orang-orang seperti ini bermunculan sekarang. Tetapi orang seperti ini begitu sombong padahal itu jelas-jelas kesalahannya sendiri. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang memberinya keberanian. Petik 2. He Suang berkata, memperjuangkan hak-hak perempuan adalah hal yang baik,
tetapi gagasan beberapa orang sungguh keterlaluan. Saya telah mengunjungi banyak negara ketika saya belajar di luar negeri. Di dunia barat yang berbicara tentang hak asasi manusia, dan di negara timur status perempuan jauh lebih rendah daripada di Tiongkok. Kini perempuan Tiongkok memiliki keluarga, mereka pada dasarnya mempertahankan kebebasan, hak asasi manusia, dan nama keluarga mereka sendiri, sedangkan barat tidak demikian pula. Setelah menikah, Anda harus mengubah nama keluarga suami Anda. Hal ini terutama berlaku di negara Tidak peduli seberapa tinggi pendidikannya dan kemampuan seorang wanita, dia hanya bisa menjadi asisten di tempat kerja dan tidak bisa melakukan pekerjaan penting sama sekali. Sulit mendapatkan peluang untuk promosi. CEO wanita yang sombong seperti Huaxia tidak perlu memikirkannya di sana. Saat makan di tempat mereka, selama ada meja yang berisi orang-orang yang minum bersama, yang menuangkan anggur semuanya adalah perempuan. Sebaliknya, semua perempuan kita di Huaxia adalah dengan status tertinggi di dunia. Banyak perempuan yang memegang kekuasaan finansial, membenci mertuanya, menolak melakukan pekerjaan rumah, dan hidup seperti putri. Ye Bufan berkata, saya pernah mendengar beberapa wanita berkata bahwa mereka sudah muak bermain di luar dan akhirnya menemukan pria jujur untuk mengambil alih. Saya sudah merasa seperti ini terlalu berlebihan, tetapi saya tidak menyangka wanita hari ini akan secara langsung menyegarkan ketiga pandangan saya. Petik 2. He Suang-Suang berkata, adalah hal yang baik untuk memperjuangkan persamaan hak bagi perempuan, tetapi jika itu terjadi terlalu jauh, akibat akhirnya akan merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Kejadian ini hanyalah episode kecil. Setelah mereka berdua makan malam, Ye Bufan menyuruh He Suang-Suang pulang. Setelah turun dari mobil, dia berkata kepada He Suang-Suang, kultivasi Anda tidak terlalu stabil sekarang. Anda harus berlatih keras ketika kembali. Petik 2. Saya mengerti, terima kasih. Kata He Suang-Suang dan mencium pipinya. Ambil seteguk, lalu masuk ke villa keluarga He. Beberapa pengawal yang berada di depan pintu kaget saat melihat pemandangan ini dan hampir terjatuh ke tanah. Dulu, mereka pernah melihat putri tertua dari keluarga mereka sendiri meninju dan menendang laki-laki muda dan tua dari keluarga kaya. Ini adalah pertama kalinya mereka berinisiatif untuk menawarkan ciuman. Mereka mengira mereka hanya dibutakan oleh apa yang mereka lihat. Ye Bufan pun kembali ke hotel tempat tinggalnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, ia bergegas ke restoran Sui Jiangnan dan ingin sarapan bersama ibunya, namun sesampainya di sana, Ouyang Lan tidak ada. Aku mengeluarkan ponselku dan hendak menelepon ketika ibuku masuk dari luar dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Dia bertanya, Bu, dari mana saja kamu sepagi ini? Ouyang Lan berkata dengan penuh semangat, Nak, ibu baru tahu bahwa ada tempat kencan buta di taman di tengah jalan. Saya baru saja pergi ke sana dan membuat janji untukmu 3 kali. Seorang gadis, kamu bertemu mereka pagi ini. Ye Bufan tiba-tiba memiliki garis hitam di kepalanya, Bu, apa yang kamu lakukan? Saya belum lulus kuliah, jadi tidak perlu terburu-buru pergi kencan buta, kan? Kenapa kamu tidak terburu-buru? Siapa kamu? Jika kamu tidak ingin mencari pacar, ibumu harus melakukannya sendiri. Biar ku beritahu, aku punya melihat foto ketiga gadis ini. Mereka sangat cantik dan ibuku sangat puas. Petik 2. Ye Bufan berkata dengan wajah pahit, Bu, bisakah kamu tidak pergi? Petik 2. Tidak. Ouyang Lan segera memasang wajah serius. Aku sudah membuat janji dengan seorang gadis. Kamu harus pergi kencan buta denganku setelah makan malam. Ye Bufan benar-benar tidak punya pilihan selain berkata, Bu, sebenarnya aku sudah punya pacar. Petik 2. Apakah menurutmu ibumu mudah ditipu? Jika kamu punya, bawakan padaku dan tunjukkan padaku. Jika kamu bisa tidak, kamu harus mengikutiku. Pergilah kencan buta. Tunggu sebentar, aku akan meneleponnya sekarang. Ye Bufan tidak punya pilihan selain menelepon Qin Cucu dan memintanya datang ke Jianghu untuk membantu. Dia tidak mau dipaksa untuk pergi kencan buta. Tapi saya menelepon 3 kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Gadis ini, kenapa kamu tidak mengangkat teleponnya? Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menghubungi nomor He Suang-Suang.
Akan lebih baik jika dia datang untuk meminta bantuan. Namun terdengar nada sibuk dari mikrofon yang menandakan pihak lain telah mematikan teleponnya. Ye Bufan kemudian teringat bahwa He Suang-Suang pasti sedang berlatih sutra giok putih di pengasingan dan tidak akan dapat menghidupkan teleponnya untuk sementara waktu. Ouyang Lan berkata, kamu tidak dapat menemukan siapapun, kan? Kalau begitu pergilah kencan buta denganku. Petik 2. Ye Bufan berkata, Bu, bagaimana kalau kamu memberiku 1 hari lagi dan aku akan membawanya menemuimu besok? Jangan lakukan ini padaku. Aku tidak tahu tipuan kalian anak muda. Aku akan memberimu waktu 1 hari untuk pergi ke pasar dan membelikan 1 untukku. Kamu sudah lama sekali. Berhenti bicara yang tidak masuk akal. Cepat makan. Setelah makan malam, kamu akan pergi kencan buta denganku. Aku sudah membuat janji dengan mereka. Yang pertama adalah jam 9 pagi. Ye Bufan tiba-tiba berubah menjadi wajah pahit. Jika dia tahu lebih baik, dia tidak akan datang untuk sarapan, tetapi kata-kata ibu lelaki tua itu adalah dekret kekaisaran, dan dia tidak diizinkan untuk menolak. Ouyang Lan tidak memasak sendiri hari ini, jadi dia mengajaknya makan sebentar di restoran, lalu ibu dan putranya memulai kencan buta bersama. Kencan buta berlangsung di Peninsula Cafe, Ouyang Lan mengirimnya ke ruang yang dipesan dan kemudian menjaga pintu. Melihat ibunya menjaga pintu seperti tentara, Ye Bufan hanya bisa tersenyum pahit dan duduk di sana menunggu wanita itu datang. Dia menunggu selama 1 jam penuh, dan ketika dia kehilangan kesabaran dan hendak pergi, seorang wanita tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Setelah melihat wanita itu, Ye Bufan tiba-tiba merasa seperti akan pingsan. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang dipilih ibunya untuk kencan buta adalah wanita terkemuka yang dia temui tadi malam. Zheng Yuanxiang duduk tepat di seberangnya setelah memasuki pintu, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, sedikit arogansi, dan tidak ada rasa bersalah sama sekali karena terlambat. Sekarang dia ada di sini, Ye Bufan hanya bisa menyelesaikan prosedurnya dan berkata, kamu terlambat. Zheng Yuanxiang berkata dengan acuh tak acuh, saya tahu, saya melakukannya dengan sengaja. Sebagai seorang wanita, Anda berhak untuk terlambat. Petik 2. Ye Bufan berkata, bisakah perempuan terlambat sesuka hati? Siapa yang memberi perempuan hak? Zheng Yuanxiang berkata, inilah yang seharusnya kita miliki pada awalnya, kita tidak membutuhkan orang lain untuk memberikannya kepada kita. Ye Bufan terdiam, dia benar-benar ingin membenturkan kepala wanita ini. Buka dan lihat apa yang ada di dalamnya. Pada saat ini, pelayan datang dan berkata kepada dua orang, apa yang ingin kamu minum? Zheng Yuanxiang berkata, bawakan saya secangkir kopi Blue Mountain terbaik. Bawakan saya latte. Ye Bufan tidak pernah menjadi penggemar kopi, tapi dia puas dengan kopinya, jadi dia dengan santai memesan secangkir. Setelah pelayan pergi, dia berkata, kamu hamil. Bukankah tidak pantas untuk minum kopi lagi? Zheng Yuanxiang sedikit terkejut, bagaimana kamu tahu? Ini adalah berita yang Hei Bei lihat secara kebetulan. Saya menulis paragraf yang menurut saya cocok untuk situasi saat ini. Blackbeard dengan tegas mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi ide-ide feminis ekstrim seperti ini jelas merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Bab 88. Saat aku putus dengan pacarmu tadi malam, aku kebetulan sedang makan di sana, Ye Bufan berkata dengan sinis. Aku tidak menyangka kamu akan cukup efisien. Kami baru saja putus tadi malam dan pergi kencan buta hari ini. Petik 2. Tentu saja, pria dengan pikiran sempit seperti itu sama sekali tidak sepadan dengan waktuku. Aku ingin menunjukkan kepadanya bahwa aku akan menemukan pria yang lebih baik tanpa dia. Petik 2. Zheng Yuanxiang sepertinya tidak merasakan sarkasme Ye Bufan sama sekali, dan berbicara dengan masuk akal. Dia berkata, sekarang kamu sudah tahu segalanya, aku tidak akan repot-repot menjelaskannya kepadamu. Sekarang aku akan memberitahumu kondisiku. Selama kita berdua bersama, tidak peduli berapa banyak properti atau real estate kamu punya, itu pasti atas namaku. Tidak peduli apa yang terjadi di rumah, keputusanku pada akhirnya akan menang. Ye Bufan menunjukkan sedikit ejekan di wajahnya.
Dia ingin melihat betapa terbelakang mentalnya wanita ini dan bertanya, apakah ada hal lain? Ada hal lain, saya seorang wanita, dan Anda harus bertanggung jawab atas semua pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci pakaian, dan berbelanja. Jangan katakan bahwa saya hamil sekarang. Sekalipun saya tidak hamil, saya tidak bisa melakukan tugas-tugas ini. Petik 2. Lalu saya tidak mengerti. Ya, saya sudah melakukan semua hal ini. Apa yang biasanya Anda lakukan? Itu tergantung suasana hati saya. Saya seorang wanita, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Jika saya tidak ingin melakukannya, saya akan minum teh, mendengarkan musik, dan menari. Menari, pergi keluar dengan teman-teman. Singkatnya, saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan tanpa izin atau izin Anda. Petik 2. Ye Bufan mencibir, mengapa? Hanya karena saya seorang wanita, wanita benar menjadi lebih baik selalu benar. Zheng Yuanxiang berkata dengan percaya diri, jangan tidak seimbang, saya seperti ini ketika saya bersama saya sebelumnya pacar. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali dunia ini mungkin hanya ada satu pria di dunia yang akan memperlakukanmu seperti ini dan dikecewakan olehmu. Petik 2. Apa maksudmu dengan itu? Saya salah. Tidak bisakah kalian lebih berpikiran terbuka? Sebagai pria Tionghoa, tidakkah Anda memiliki hati di hati Anda? Nomor, saya tidak bisa dibandingkan dengan orang kulit hitam dalam hal itu. Saya akan memberikannya cobalah dan nikmati menjadi seorang wanita. Apakah ada yang salah dengan itu? Meskipun kehamilan itu kecelakaan, perutku adalah milikku dan aku bisa memberikannya kepada siapapun yang ingin kulahirkan. Kamu tidak memerlukan persetujuan siapapun untuk memilikinya. Nak, Ye Bufan merasa jika dia terus berbicara, dia tidak akan mampu menahan amarah di hatinya, dan berkata, bagaimana kamu hidup adalah hakmu, dan siapa yang kamu lahirkan juga merupakan hakmu, tetapi kamu tidak bisa menerima ini. Wanita adalah hak saya. Saya pikir tidak perlu terus berbicara di antara kita. Selamat tinggal. Apa maksudmu? Wajah Zheng Yuanxiang langsung menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, kamu tidak akan seperti pria itu. Kamu berpikiran sempit, tidak bisakah kamu lebih toleran terhadap wanita? Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir kamu harus melihat otakmu. Petik 2. Kamu sebenarnya bilang aku sakit. Bisakah kamu masih punya kualitas? Tidak hanya otakmu yang sakit, tetapi tubuhmu juga sakit. Ye Bufan berkata, orang China dan orang kulit hitam masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Saya tidak akan berkomentar siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk. Tapi satu hal yang pasti, tingkat infeksi HIV di antara orang kulit hitam adalah yang tertinggi di antara semua orang tertinggi di dunia. Selamat, Anda memenangkan lotre. Sekarang Anda dan anak dalam perut Anda telah terinfeksi HIV. Pergilah ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan secepatnya, dan otak Anda juga akan dirawat. Zheng Yuanxiang berkata dengan marah, beraninya kamu mengutukku. Petik 2. Aku tidak mengutukmu. Aku seorang dokter. Aku hanya memberimu pengingat yang manusiawi. Kalau mau mati lupakan saja. Jangan biarkan anak dalam perutmu menderita. Saya anjurkan kamu untuk menggugurkannya secepatnya. Petik 2. Omong kosongmu. Aku baru saja pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kemarin. Dokter pasti sudah memperingatkanku jika aku sakit. Petik 2. Ye Bufan berkata, saya tidak tahu. Mungkin pemberitahuannya sedang dalam perjalanan. Petik 2. Kamu, apa yang ingin dikatakan Zheng Yuanxiang? Tiba-tiba ponsel di dalam tas berdering. Dia melirik nomor teleponnya, ekspresinya sedikit berubah, lalu menekan tombol jawab. Mes Zheng Yuanxiang, kan? Ini rumah sakit pusat Jiangnan. Melalui pemeriksaan rumah sakit kami terhadap Anda, awalnya dipastikan bahwa Anda dan janin dalam perut Anda telah terinfeksi HIV. Silakan datang kepada kami untuk segera berobat. Sebelum dia bisa menunggu, setelah pihak lain selesai berbicara, wajah Zheng Yuanxiang menjadi pucat, dan telepon di tangannya jatuh ke tanah dengan keras, pecah berkeping-keping. Sepatah kata untukmu, jika kamu tidak bunuh diri, kamu tidak akan mati. Ye Bufan keluar dari kamar setelah mengatakan itu.
Seperti kata pepatah Tiongkok kuno, orang miskin pasti penuh kebencian, dan dia tidak akan memilikinya, perasaan apapun terhadap wanita seperti itu. Simpati apapun. Setelah dia keluar, Ouyang Lan segera mendatanginya dan bertanya dengan penuh semangat, "Nak, bagaimana percakapan dengan gadis itu? Aku baru saja melihatnya, dan gadis itu cukup cantik." Ye. Bu Fan menceritakan apa yang terjadi setelah perkenalan singkat. Ekspresi Ouyang Lan berubah drastis. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu, yang pergi kencan buta saat hamil, dan juga menderita penyakit jantung seperti itu? Bukankah ini scam? Petik 2. Bu, aku baru saja bilang kencan buta. Hal semacam ini tidak bisa diandalkan, kenapa kita tidak kembali? Ye Bu Fan berkata dan hendak kembali, tapi ditarik kembali oleh Ouyang Lan. "Nak, jangan pergi terburu-buru, lagi pula, orang-orang seperti itu adalah minoritas. Gadis berikutnya pasti tidak akan seperti ini, silakan lihat lagi." Ye Bu Fan benar-benar tidak punya pilihan selain mengikuti Ouyang Lan ke pemberhentian berikutnya, yaitu kedai teh. Tidak lama setelah masuk, seorang gadis jangkung masuk. Sebelum dia bisa masuk, bau kosmetik yang menyengat tercium. Setelah bertemu dengan gadis ini, dia akhirnya mengerti apa maksudnya memakai riasan tebal. Gadis itu sangat lugas. Dia duduk dan berkata langsung, "Saya sangat terdesak waktu dan akan segera mengadakan kencan buta. Izinkan saya memberitahu Anda persyaratan saya terlebih dahulu. Jika Anda dapat memenuhinya, mari kita lanjutkan pembicaraan. Jika tidak, Anda tidak perlu membuang waktu satu sama lain." Petik 2. Ye Bu Fan berkata, "Kalau begitu katakan padaku. Aku tidak memiliki temperamen yang baik. Aku sedikit keras kepala. Aku suka berbelanja, karaoke, dan bermain mahjong, tapi aku tidak suka. Saya tidak suka mengerjakan pekerjaan rumah. Konsumsi harian saya juga relatif tinggi. Kosmetiknya semua dari merek Chanel. Kulit saya alergi terhadap merek lain, bisakah Anda menerimanya?" Ye Bu Fan berkata sambil bercanda, "Ini bukan masalah besar, ayo katakan saja apakah kamu bisa mengatasinya atau tidak." Kasar, tidak perlu membuang waktu dengan orang sepertimu." Setelah wanita itu mengatakan ini, dia mengambil tas kecilnya, memutar pantatnya dan berjalan keluar dari pintu. Ye Bu Fan menggelengkan kepalanya, siapa saja orang yang ditemuinya di kencan buta ini. Setelah keluar, Ouyang Lan melihat wajahnya tidak tampan, jadi dia melangkah maju dan berkata, "Nak, ada apa? Bukankah ini baik-baik saja?" Petik 2. Ye Bu Fan menceritakan kisahnya dengan singkat, lalu berkata, "Bu, ayo kembali, kencan buta itu sulit sekali. Itu tidak bisa diandalkan. Nak, itu yang terakhir. Karena kita sudah membuat janji, kita harus melihatnya. Bu, aku benar-benar tidak bisa melihatnya lagi. Aku berjanji akan membawakanmu pacar." Petik 2. Ouyang Lan berkata, "Nak, ibu berjanji kepadamu bahwa ini yang terakhir. Jika tidak berhasil, aku tidak akan mengatur kencan buta untukmu lagi, tetapi kamu harus melakukannya. Lihat ini, apapun yang terjadi." Petik 2. Bu, kami telah sepakat bahwa kami tidak dapat memaksamu lagi di masa depan. Ayo kencan buta denganku. Ye Bu Fan tidak punya pilihan selain setuju dan mengikuti Ouyang Lan ke orang buta ketiga, tanggal. Bab 89. Kencan buta ketiga diadakan di Hotel Jiangnan, yang merupakan satu-satunya hotel bintang 5 di Jiangnan dan terlihat sangat mewah. "Nak, tolong ngobrol baik-baik dengan gadis itu nanti. Kalau cocok jangan dibiarkan begitu saja. Lagi pula, kondisi keluarga kita sekarang sudah lebih baik." Petik 2. Ouyang Lan memperingatkannya berulang kali. Setelah beberapa saat, Ye Bu Fan diizinkan masuk. Dia sedang menunggu di pintu hotel. Memasuki kamar yang dipesan, Ye Bu Fan sedikit terkejut, ternyata itu adalah kamar pribadi yang besar untuk lebih dari selusin orang. Dia bahkan curiga dia menemukan tempat yang salah, jadi dia keluar dan melihat nomor rumah lagi, memeriksanya dengan nomor yang diberikan Ouyang Lan kepadanya, dan memastikan bahwa itu adalah ruangan ini. Secara umum, dua orang sebaiknya memilih kedai teh, kedai kopi, del untuk kencan buta. Tidak banyak orang yang datang ke hotel bintang 5,
bahkan lebih sedikit lagi yang memilih kamar pribadi sebesar itu. Mungkin karena kamar lain sudah tidak bisa dipesan lagi, Ye Bufan tidak terlalu memperhatikan dan menarik kursi lalu duduk. Setelah menunggu hampir setengah jam, gadis yang tidak melihatnya datang ke pintunya. Kali ini ponselnya berdering, itu adalah Qin Cucu. Xiao Fan, kenapa kamu memanggilku? Aku baru saja keluar setelah mandi. Petik 2. Ye Bufan berkata tanpa daya, kamu mandi terlalu lama, aku sudah menciummu 2 kali. Petik 2. Gadis hanya suka mandi lebih lama, agar kulit mereka menjadi lebih baik. Qin Cucu kembali sadar setelah mengatakan ini, dan berteriak kaget, kamu pergi kencan buta. Ini kencan buta, dan aku sudah 2 kali kencan buta, berkencan, dan sekarang aku sedang menunggu yang ketiga. Qin Cucu berkata dengan marah, kamu benar-benar pergi kencan buta, apakah kamu takut tidak dapat menemukan istri? Bisakah kamu menyalahkanku? Kamu menelepon Jiang Hu untuk bantuan darurat dan tidak ada yang menjawab, jadi Buddha lamaku memaksamu untuk datang. Bagaimana kamu menyukainya? Apakah kamu menyukai seseorang? Belum, 2 yang pertama aneh, dan yang ketiga aneh. Saya tidak datang, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi. Kirimkan saya alamat Anda, dan saya akan segera ke sana. Qin Cucu buru-buru menutup telepon setelah mengatakan itu. Pria yang disukainya tidak boleh direnggut oleh wanita lain. Segera setelah Ye Bufan mengirimkan perbaikan lokasi, teleponnya berdering lagi kali ini Xie Donglin, Direktur Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok Jiangnan. Ye Bufan berkata, saya sedang menunggu seorang teman di restoran Jiangnan. Petik 2. Oh, surat pengangkatan Anda sebagai dekan kehormatan sudah disiapkan. Bagaimana kalau saya mengirimkannya kepada Anda sekarang? Nyaman. Ye Bufan tidak menganggap serius kencan buta ini dan berkata, saya akan mengganggu Din Xie, saya akan mengirimkan lokasinya sekarang. Setelah menutup telepon, dia tidak melihat orang lain bayangan, dan dia bosan, dia mengambil foto ruangan itu, dan kemudian mengirim pesan ke Moments, membosankan sekali menunggu seseorang. Pada saat ini, pintu terbuka, dan seorang gadis berpakaian merah berjalan masuk dari luar dan melihatnya Ye Bufan berteriak kaget, Ye Bufan, kenapa kamu ada di sini? Ye Bufan menoleh ke belakang dan melihat bahwa gadis yang masuk adalah teman sekelas SMA-nya Sun Xiaotong. Dia sedikit mengernyit dan berkata, aku sedang menunggu seorang teman. Meskipun dia adalah teman sekelas 3A yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui, tapi dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap wanita di depannya. Ketika saya masih di sekolah menengah, selalu ada beberapa orang di kelas yang tidak berpendidikan dan tidak kompeten. Sun Xiaotong adalah salah satunya. Mengandalkan ketampanannya, dia bergaul dengan orang-orang yang tidak bermoral itu sepanjang hari. Suatu kali dia bertaruh dengan seseorang bahwa dia akan menangkap Ye Bufan dalam waktu seminggu. Tapi saat itu, Ye Bufan terlalu fokus belajar sehingga dia tidak memperhatikannya. Seminggu kemudian, Sun Xiaotong kehilangan 200 yuan, yang membuatnya marah dan melaporkan Ye Bufan ke kantor urusan akademik sekolah karena menganiayanya. Kali ini masalahnya menjadi serius. Mendekati ujian masuk perguruan tinggi. Untuk menenangkan masalah dengan cepat dan tidak mempengaruhi ujian masuk perguruan tinggi putranya, Ouyang Lan pergi ke sekolah secara langsung untuk meminta maaf kepada Sun Xiaotong dan pada saat yang sama, membayar kompensasi sebesar 2.000 yuan. Beginilah cara masalah ini diselesaikan. Meskipun masalah itu sudah lama berlalu dan dia tidak mempedulikannya lagi, masih sulit baginya untuk memiliki kesan yang baik terhadap wanita ini. Sun Xiaotong berkata, menunggu seorang teman, kamu di sini bukan untuk kencan buta, kan? Ye Bufan juga menyadari bahwa orang yang dia tunggu adalah Sun Xiaotong. Dunia ini sangat kecil. Saya tidak menyangka bahwa mereka berdua akan malu dalam situasi ini. Sekarang setelah aku bertemu dengannya, sulit untuk mengatakan apapun, jadi aku hanya bisa mengangguk tak berdaya. Kilatan rasa jijik melintas di mata Sun Xiaotong, dan dia berkata dengan sinis, Ye Bufan, kamu sangat jujur ketika aku masih di sekolah. Aku tidak menyangka kamu akan belajar menipu untuk menikah setelah tidak bertemu satu sama lain selama 3 tahun. Petik 2. Pernikahan palsu,
Kapan aku selingkuh untuk menikah? Tanda tanya. Restoran di rumah. Bukankah ini bohong? Siapa yang tidak tahu kalau ibumu menjual roti kukus? Tidak ada orang yang benar-benar bisa menggambarkan toko roti sebagai restoran besar. Apa jadinya jika ini bukan penipuan pernikahan? Ye Bufan tidak mengatakan apa-apa, dia tidak ingin berurusan dengan wanita ini, dan dia tidak tertarik untuk menjelaskan. Sun Xiaotong memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan pandangan menghina. Jika kamu ingin berpura-pura, kamu juga harus mengenakan pakaian yang lengkap. Kamu harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mendandani dirimu sendiri. Dengan satu set pakaian lusuh seperti itu, kamu tidak perlu. Sepertinya kamu memiliki restoran besar. Baiklah, demi menjadi teman sekelas lama, aku tidak peduli dengan pernikahan curangmu. Aku hanya punya beberapa kerabat yang datang ke rumahku hari ini. Kamu bisa mentraktir semua orang dengan amakan. Jika itu bisa membuat keluargaku bahagia, mungkin aku bisa memberimu kesempatan untuk mengejarku. Setelah mengatakan itu, dia tidak peduli apakah Ye Bufan setuju atau tidak, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon, Bu, minta paman dan yang lainnya untuk datang. Petik 2. Dia menutup telepon dan dengan cepat hampir selusin orang masuk dari luar, termasuk pria dan wanita, tua dan muda. Ye Bufan cukup terkejut dengan kecepatan orang-orang ini. Mereka memesan kamar pribadi yang begitu besar untuk Kencan Buta, dan kerabat mereka sedang menunggu di luar. Tampaknya Kencan Buta Sun Xiaotong palsu, dan dia ingin mengambil kesempatan untuk mengundang keluarganya ke pesta. Oke, jangan berdiri di sini dengan bodoh. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini ayahku, ini ibuku, ini pamanku, ini sepupu tertuaku. Sun Xiaotong menarik Ye Bufan ke dirinya sendiri menurut keluarga anggota. Ketika orang-orang itu melihat Ye Bufan mengenakan pakaian biasa, kilatan rasa jijik melintas di mata mereka. Ayah Sun Xiaotong mengabaikannya sama sekali, mengambil menu di atas meja dan berkata, "Oke, semuanya lapar, ayo mulai memesan." Setelah itu, dia memanggil pelayan tanpa sopan dan memesan 16 hidangan sekaligus, dan setiap hidangan mahal. Sambil meletakkan menunya, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Ye Bufan, apakah kamu punya rumah di kota Jiangnan?" Petik 2. Tidak. Apakah kamu punya mobil seharga lebih dari 300.000 yuan? Tidak. Ayah Sun Xiaotong mengerutkan kening, jelas tidak puas dengan dua jawaban itu. Bertanya lagi, kamu seharusnya punya deposit 7 digit, kan? Tidak. Ye Bufan menggelengkan kepalanya lagi. Deposit di kartu banknya sekarang semuanya memiliki 9 digit. Kalau soal angka, sebenarnya tidak ada angka 7 digit. Tidak ada apa-apa, jadi bagaimana kamu bisa berteman dengan tong kecil kami? Ibu Sun Xiaotong berkata, apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu seharusnya memiliki pekerjaan dengan pendapatan tahunan ratusan ribu, bukan? Bab 90. Ye Bufan berkata, tidak. Saya belajar di Universitas Kedokteran Jiangnan dan belum lulus. Tidak ini atau itu, bagaimana Anda bisa layak untuk Xiaotong kami? Ayah Sun Xiaotong berkata, mengetahui bahwa Xiaotong kami sekarang bagaimana bagus kan? Dia adalah manajer penjualan di grup Qin. Anda selalu mendengar tentang grup Qin, ini adalah grup perhiasan terbesar di kota Jiangnan, dan gaji tahunan Xiaotong kami lebih dari 200.000 hingga 300.000 yuan. Setelah dia mengatakan ini, kerabat lainnya mengangguk. Ya, kondisi pemuda ini sedikit lebih buruk. Anak muda harus bekerja keras, kalau tidak mereka tidak akan mampu mengimbangi Xiaotong kita. Petik 2. Mereka berdua anak muda, kenapa ada yang seperti itu? Kesenjangan yang besar. Ibu Sun Xiaotong berkata, yah, bagaimanapun juga, kamu sudah kuliah. Pamannya punya banyak kenalan di industri medis. Tolong tunjukkan penghargaanmu hari ini. Selama kamu membuat Paman Xiaotong bahagia, kamu akan dapat segera masuk rumah sakit tersier untuk magang. Anda tidak akan dapat bekerja setelah lulus. Pertanyaan. Paman Sun Xiaotong adalah seorang pria parubaya botak yang duduk di sebelahnya, dengan dagu terangkat saat ini dan pandangan kesombongan di wajahnya. Anak muda, kamu mengambil jurusan apa? Ye Bufan berkata, saya mengambil jurusan pengobatan Tiongkok.
Pengobatan tradisional Tiongkok tidak populer sekarang dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Paman Sun Xiaotong berkata, tapi untungnya kamu bertemu dengan kepala dokter rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangnan dan saya adalah teman dekat, dan bahkan Dekan Xie pernah minum bersama. Selama saya dapat memberitahu Anda, tidak akan ada masalah untuk mengikuti magang. Dan Anda dapat bekerja di sana setelahnya wisuda. Sun Xiaotong. Ibu Sun Xiaotong berkata, anak muda, apakah kamu mendengar itu? Jika kamu tidak segera bersulang untuk pamanmu, kamu harus mengandalkan dia untuk karirmu di masa depan. Ayah Sun Xiaotong kemudian berkata kepada pelayan, Anda sudah memiliki Maotai di sini selama 15 tahun. Ya, pelayan berkata, ya, Tuan, tetapi harga Maotai yang berusia 15 tahun sedikit lebih mahal. Petik 2. Tidak masalah jika itu sedikit lebih mahal. Mendapatkan pekerjaan adalah peristiwa besar dalam hidupmu, dan kamu masih mampu membeli sejumlah kecil uang untuk minuman. Dia melambaikan tangannya. Bawakan aku 6 botol dulu. Ye Bufan memandang orang-orang di depannya dengan dingin, tapi tidak berkata apa-apa. Segera anggur Maotai diantar, dan Sun Xiaotong berkata kepadanya, apa yang kamu lakukan? Cepat tuangkan anggur untuk paman. Petik 2. Ye Bufan berkata, saya tidak punya kebiasaan menuangkan anggur untuk orang lain, dan saya tidak punya kebiasaan menuangkan anggur untuk orang lain, tidak membutuhkan orang lain untuk mencarikan pekerjaan untukku. Petik 2. Kamu, anak muda, lupakan ketidakmampuanmu. Kenapa kamu bahkan tidak memahami cara hidup dunia? Ayah Sun Xiaotong menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia sangat tidak puas. Dia mengambil sebotol anggur, membukanya dengan keras, dan memberikannya kepada semua orang yang hadir. Semua orang menuangkan segelas penuh, dan setelah putaran ini, 2 botol Maotai hilang. Ayo, kita minum dulu. Paman Sun Xiaotong mengundang semua orang untuk minum. Dia meminum semua anggur di gelas, dan kemudian berkata dengan mulut berdecak, anggur yang enak, demi anggur ini, saya akan membantu kamu. Ayo lakukan ini, kamu mengambil 200.000 yuan sebagai bantuan biaya operasi, dan pekerjaan itu akan diurus olehku. Sun Xiaotong menyodok Ye Bufan, mengapa kamu hanya berdiri di sana? Terima kasih pamanku secepatnya. Ye Bufan berkata, gunakan tidak, saya tidak memerlukan bantuan orang lain untuk pekerjaan saya. Setelah mendengar kata-katanya, wajah ayah Sun Xiaotong menjadi gelap. Anak muda, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ini adalah kesempatan langka. Lakukan. Anda pikir bekerja di rumah sakit itu mudah? Begitukah? Jika paman Anda tidak memiliki koneksi yang baik dan memiliki koneksi di rumah sakit, tidak ada yang bisa membantu Anda bahkan jika dia ditawari 400.000 yuan. Ibu Sun Xiaotong memasang wajah serius dan berkata, anak muda, sulit bagi mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan sekarang. Lebih sulit bagi mahasiswa yang mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok untuk mendapatkan pekerjaan. Jangan merasa sedih dengan hal ini. 200.000 yuan. Anda harus memiliki perspektif jangka panjang dalam hidup. Bibi memberitahu Anda, uang ini pasti sepadan. Petik 2. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit, sebagai penerusnya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa orang-orang ini menipu dia demi mendapatkan uang atas nama mencari pekerjaan? Jangan bilang Anda tidak membutuhkan bantuan mereka, kalaupun Anda membutuhkannya, membuang uang hanyalah tamparan di wajah dan tidak akan berdampak sedikitpun. Melihat dia tidak berbicara, Paman Sun Xiaotong berkata, anak muda, apakah menurutmu 200.000 yuan terlalu banyak? Bagaimana kalau ini? Kamu dapat mengambil 100.000 yuan terlebih dahulu, dan kemudian saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikannya. Kamu bicara yang bagus. Mungkin itu bisa berhasil. Ye Bufan berkata, tidak perlu, saya benar-benar tidak membutuhkan pekerjaan ini. Paman Sun Xiaotong berkata dengan sedih, anak muda, mengapa kamu begitu tidak termotivasi? Kamu akan segera lulus, bukan? Haruskah kita mulai mencari pekerjaan? Kalau tidak, bagaimana kita bisa layak untuk Xiaotong kita di masa depan? Ayah Sun Xiaotong berkata, anak muda, meskipun ini pertama kalinya kami bertemu denganmu,
aku tetap saja ingin mengatakan beberapa patah kata kepadamu. Aku tahu kamu mungkin sedikit malu karena harga dirimu yang rendah, tapi orang tidak bisa hidup demi muka. Terkadang kamu harus melepaskannya, kalau tidak kamu akan menjadi orangnya orang yang menderita pada akhirnya. Ibu Sun Xiaotong juga berkata, anak muda, saya mendengar apa yang ibumu katakan, keluargamu memiliki restoran besar, seharusnya jangan lewatkan 200.000 yuan. Terkadang Anda harus berinvestasi ketika itu waktu untuk berinvestasi. Jangan pelit. Sun Xiaotong berkata, Bu, jangan bicarakan itu. Tidak ada restoran besar di keluarganya. Ibunya menjual roti kukus. Hanya ada satu Bao Zipu. Saya adalah seorang teman sekelas SMA bersamanya, jadi saya tahu betul keadaan keluarganya. Saya tidak berani membiarkan paman saya melakukan pekerjaan ini karena dia tidak punya uang. Ketika dia masih sekolah, keluarganya adalah siswa yang miskin. Bagaimana bisa dia mendapatkannya sekarang? 200.000. Kamu sebenarnya menyebut toko Baozi sebagai restoran besar. Bukankah itu bohong? Benar-benar menjengkelkan. Aku akan minum segelas anggur untuk menenangkan diri. Ayah Sun Xiaotong berkata dan menenggaknya mautai di depannya. Paman Sun Xiaotong berkata, anak muda, karena kondisi keluargamu tidak baik, kamu perlu mencari pekerjaan yang stabil. Jika tidak, apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Melihat orang ini masih belum menyerah, Ye Bufan berkata, saya benar-benar tidak membutuhkan ini. Bahkan jika saya membutuhkan pekerjaan, saya tidak memerlukan bantuan orang lain jika saya ingin masuk rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangnan. Petik 2. Anak muda, bisakah Anda lebih pragmatis? Bicara saja dengan berani kalau kamu sendiri tidak bisa. Kenapa kamu masih saja mengucapkan kata-kata yang besar? Ibumu hanya seorang penjual roti. Iya, aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti ini. Kamu sangat membual. Saya benar-benar berpikir siapapun yang ingin masuk ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangnan bisa masuk ke sana. Ini adalah rumah sakit tingkat atas di negara ini. Tidak masalah. Anda tidak perlu melakukannya, pikirkanlah. Tidak masalah jika kamu miskin, tidak masalah jika kamu tidak memiliki kemampuan. Kuncinya adalah memiliki hati yang termotivasi. Saat semua orang berlomba-lomba mengkritik Ye Bufan, pintu tiba-tiba terbuka dan Xie Donglin masuk dari luar. Setelah memasuki pintu, dia melihat sekeliling, dan kemudian dengan cepat jatuh pada Ye Bufan. Dia melangkah maju dengan senyum di wajahnya dan berkata, Dr. Ye, saya telah mengirimi Anda surat penunjukan. Setelah mengatakan itu, dia masuk ruang pribadi dan mengeluarkan surat penunjukan yang cerah dipegang di depan Ye Bufan dengan kedua tangan. Mulai hari ini, Anda adalah Presiden Kehormatan Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok Jiangnan kami. Ketika kita bertemu lagi, saya akan menelepon kamu Din Ye. Ye Bufan mengambil surat pengangkatan dan berkata, Din Xie, terima kasih. Semua orang di ruangan itu tampak bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sun Xiaotong melirik surat pengangkatan, dan kemudian berkata dengan sinis, Ye Bufan, saya benar-benar meremehkan Anda. Anda telah berusaha keras untuk menipu pernikahan. Anda, bahkan mendapatkan diri Anda sendiri sebagai Direktur Kehormatan Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok Jiangnan. Bagaimanapun, itu hanya sertifikat palsu, kenapa tidak dikatakan saja bahwa Anda adalah dekan, itu akan lebih mudah dan selesai dalam satu langkah.